Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga pada pagi ini semua kalian diberi kesehatan. Nah, untuk materi yang sekarang itu kita ingin Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran itu berasal dari kata qoro'ah yaquru qira'atan Qur'ana, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran itu adalah kalamullah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Dan kedudukan Al-Quran ini sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Kemudian kedua, hukum dalam Al-Quran. Para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian. Yang pertama akidah atau keimanan, kedua syariah atau ibadah, dan ketiga akhlak atau budi pekerti. Yang pertama akidah. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Kemudian syariah atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq pencipta, yaitu Allah SWT. Hukum ibadah ini dibagi menjadi 2. Hukum ibadah mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum ini mengandung perintah untuk mengerjakan sholat, haji, zakat, puasa. Kemudian hukum muamalah. Hukum ini mengatur interaksi antara manusia dan sesamanya, seperti hukum tentang tata cara jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum warisan, pernikahan, politik. Kemudian akhlak dan budi pekerti. Al-Quran juga ini berisi tentang hukum-hukum tentang akhlak. Al-Quran mengatur bagaimana sebenarnya manusia berakhlak atau berperilaku baik maupun tidak. Di dalam Al-Quran ini kita sudah terdapat aturan-aturan bagaimana kita melakukan perbuatan yang baik. Kemudian hadis atau sunnah. Pengertian hadis itu menurut istilah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis memberikan hadis dan sunnah. Hadis adalah ucapan dan perkataan Rasulullah SAW, sedangkan sunnah ini adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum Islam. Nah, dalam hadis ini ada bagian-bagian hadis. Yang pertama sanad, matan, dan rawi. Sanad itu sanad sendiri, yaitu sekelompok orang atau seorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang. Sedangkan kalau matan itu isi atau materi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan rawi itu orang yang meriwayatkan hadis. Kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Hadis itu berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis. Fungsi hadis terdapat dalam Al-Quran itu yang pertama menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya adalah Al-Quran yang memerintahkan perintah sholat, dan Al-Quran masih bersifat umum sehingga diperjelas dengan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang sholat, baik tentang tata cara maupun jumlah bilangan rakaatnya. Kemudian yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyatakan, barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Kemudian ayat tersebut diperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi, berpuasalah karena melihat bulan dan bukalah karena melihatnya. Kemudian poin yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Misal,
Dalam surah At-Taubah ayat 34 dikatakan, orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah SWT, gembirakanlah mereka dengan ajab yang pedih. Ayat ini dijelaskan oleh hadis yang berbunyi, Allah SWT tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dijagati. Kemudian yang keempat ini menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya ini adalah bahwa jika suatu masalah tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran, diambillah dari hadis yang sesuai. Kemudian macam-macam hadis. Macam-macam ini yang pertama ada hadis mutawatir, hadis masyhur, hadis ahad. Pada ketiga hadis ini, hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Contoh adalah hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berdosa atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya adalah neraka. Kemudian yang kedua, hadis mansyur adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkannya oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Contoh hadis ini adalah hadis yang artinya orang Islam adalah orang-orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lidah dan tangan. Kemudian hadis ahad. Pada hadis ahad ini, hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Nah, kemudian ijtihad ini sebagai upaya memahami Al-Quran dan hadis. Pengertian ijtihad ini adalah mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Sedangkan menurut istilah, ijtihad ini adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang-orang yang melakukan ijtihad ini dinamakan mujtahid. Kemudian syarat berijtihad ini yaitu yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, ushul fikih, dan tarik atau sejarah. Kemudian yang ketiga, memahami cara merumuskan hukum. Kemudian yang keempat, memiliki keluhuran akhlak mulia. Kedudukan ijtihad ini memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad ini dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Kemudian bentuk-bentuk ijtihad ini sebagai sebuah metode atau cara dalam menghasilkan sebuah hukum terbagi. Yang pertama itu ijma, qiyas, dan masalah mursalah. Dalam ijma ini kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Kemudian qiyas itu adalah mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan cara yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian masalah mursalah ini artinya menetapkan hukum yang menitikberatkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terdapat syariat Islam. Nah, kemudian yang selanjutnya itu pembagian hukum Islam. Pembagian hukum Islam yaitu taklifi dan hukum wadi. Pada hukum taklifi ini
ada 5 bagian. Yang pertama wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Pada wajib yaitu aturan Allah yang harus dikerjakan, sedangkan sunnah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah dikonsekuensikan yang dikerjakan. Jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Kemudian haram itu larangan yang mengerjakan suatu perbuatan yang diperbuat. Nah, haram ini sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah SWT. Sedangkan makruh ini itu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Makruh ini adalah sesuatu yang dibenci atau tidak sesuai. Konsekuensinya adalah hukumnya ada jika dikerjakan tidak berdosa, akan tetapi jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Mubah itu sesuatu yang boleh untuk dikerjakan dan boleh untuk ditinggalkan, tidaklah berdosa dan berpahala jika dikerjakan ataupun ditinggalkan. Nah, dalam membahas tentang Al-Quran dan hadis, kita sebagai orang Islam harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, yang mana dalam Al-Quran itu sudah ada anjuran-anjuran dan perintah-perintah. Ketika kita ada masalah, kita membuka Al-Quran dan mencari bagaimana cara menyelesaikan masalah, ataupun ketika tidak ada di Al-Quran, kita bisa membuka dalam hadis. Di situ juga ada, dan dalam hadis itu kita harus tetap melihat apa yang sudah ada dalam Al-Quran. Sekian, terima kasih dari Ibu rasa materi ini sudah selesai. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.